Jalan Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri mulus. Komisi 3 DPR RI secara aklamasi meloloskan satu-satunya calon yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam uji kelayakan dan kepatutan. Komjen Listio Sigit Prabowo adalah lulusan Akpol 91 yang melompati beberapa seniornya untuk menduduki posisi puncak di institusi keamanan negara itu. Karenanya, sempat muncul kritik yang mengatakan Komjen Listio Sigit terlalu muda untuk menjabat sebagai Kapolri. Tapi kritik itu hanya lamat-lamat saja, sebentar, untuk kemudian hilang. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Komjen Listio Sigit juga didampingi Wakapolri, Kabah Harkam, dan Kalemdiklat Polri. Para seniornya yang sebelumnya juga diusulkan Kompolnas sebagai calon Kapolri. Komjen Listio Sigit bilang, internal Polri solid. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Komjen Listio Sigit Prabowo ingin mentransformasi Polri menuju Polri yang presisi, yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Menurut sang calon Kapolri, saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang berkeadilan ketimbang penegakan hukum yang sekedar untuk memberi kepastian hukum. Ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi. Ataupun tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Justice for all, keadilan yang tidak memihak, harus diwujudkan. Ada beberapa persepsi kritik di masyarakat terkait kinerja Polri yang juga disampaikan sang calon Kapolri. Kritik berupa persepsi dan isu yang berkembang dan menyoroti kinerja Polri tentunya harus menjadi perhatian serius. Seperti pelayanan Polri yang dirasakan oleh sebagian masyarakat mungkin masih berbelit-belit, ucapan, sikap dan perilaku anggota yang kasar ataupun arogan yang dirasakan oleh masyarakat, adanya pungli di sektor-sektor pelayanan, kebiasaan suka-suka mencari kesalahan dan mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah. Memang bisa jadi karena tugas titik rusak susu sebelanga, karena oknum di internal merusak citra lembaga. Tapi, kalau laporannya sudah menjadi semacam rahasia umum, bukan 1-2 kejadiannya. Itu menjadi PR besar untuk seorang Kapolri. Mengubah mindset, mengubah budaya, mengubah cara kerja. Satu lagi, menurut Komjen Listio Sigit, ke depan, Polantas tak perlu lagi menilang. Selain karena sudah menggunakan teknologi yang kita sebut ETLE, tapi juga untuk mengurangi interaksi antara petugas dan masyarakat. Kalau menurut lagunya Iwan Fals, agar tak terjadi lagi, tawar-menawar harga pas, tancap gas.